tanpa scan QRIS kita bisa itu 1 juta ya. Ini bisa dipakai 1 juta ya. Nah, paylater bisa ditarik tunai atau tidak. Nah, di sini kebanyakan kasus sekarang paylaternya sudah tidak bisa dipakai ya. Kebanyakan di tag ya. Nah, saya akan memberikan solusinya, sobat. Bagaimana caranya lagi? Kita bisa narik tunai di paylater ini ya, sedangkan SDS paylater nggak bisa lagi. Nah, ini wajib disimak nih. Ini yang sering skip tutorial dan penjelasan nih. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatnya, apa kabar kalian? Saya harap baik-baik saja. Jadi di sini izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan beberapa alasannya. Saya jelaskan dulu, nanti kita akan berikan solusinya seperti apa agar kita bisa lagi tarik tunai dari paylater ini ya. Nah, saya akan berikan solusinya. Nah, ini yang pertama, kenapa kita nggak bisa lagi tarik paylater Shopee-nya, Bang? Nah, ini banyak yang lihat tutorial kan, wah ini bohong nih, ini penipu nih, dan ini nggak worth it nih, ini udah nggak bisa lagi. Sedangkan ada user yang masih bisa ya. Itu alasan pertamanya itu bukan user aktif lagi dan yang lain-lain ya. Ini sudah kayak di-tag oleh pihak Shopee ya. Yang awalnya kita kebanyakan itu pakai paylaternya untuk ya satu device lah, gesturnya satu device dan pakai QR code yang sudah di screenshot dan diambil dari galeri. Nah, itu bisa diketahui oleh pihak Shopee ya. Nah, dan yang kasus kedua adalah orang yang pakai 2 device tapi satu jaringan, satu datanya sama lagi ya kan. Akunnya sama, untuk pencairannya juga sama ya, dan jaringannya sama gitu ya kan. Dipakailah untuk Gestun. Nah, tapi ini ada yang kayak di tag, ada yang kagak ya. Sedangkan saya di tutorial saya sudah jelaskan kan, lebih baik gunakan beda device, beda jaringan, beda data yang untuk yang di Lazada misalnya, di Bima dan yang lain-lain itu beda ya. Dibedakan nomornya. Tadi yang untuk pencairan tuh dibedakan, yang daftarnya ini case-nya dibedakan. Nah, ini sobat sudah menyimak, terima kasih yang sudah menyimak. Kita langsung aja solusinya seperti apa, Bang. Nah, begini ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Itu kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Ini sudah kayak di tag kebijakan internal Shopee, masalah keamanan akun. Nah, bagi yang masih abu-abu itu ya kan, pembayaran ini tidak didukung, itu masih bisa dengan cara kita menghubungi pihak Shopee ya. Nah, itu bisa ya. Tapi kalau udah nggak muncul lagi sama sekali, itu sobat sudah kayak di tag dan mengalami keterbatasan akun. Ini biasanya yang gestun ya, dapat tutorial baru, informasi baru, lakukan hal yang sama, langsung lompat ke tutorialnya aja tanpa mendengarkan penjelasan awalnya. Nah, makanya ada yang bingung, oh ini nggak bisa 1 juta, oh ini nggak bisa segini. Padahal saya sudah bilang maksimal cuma 400 dan saya kasih triknya agar bisa tarik sampai 1 juta 2 juta ya kan, sudah saya kasih triknya. Di sini kita tidak pakai paylater Shopee lagi, kita pakai paylater yang lain. Ini bisa 1 juta loh, tariknya bisa 1 juta. Nah, apa itu Bang? Nah, langsung aja ke tutorialnya ya. Nah, terima kasih yang sudah ke tutorialnya. Jadi di sini saya ada solusi alternatif, yaitu kita mendaftar di Kredivo. Nah, bagi sobat yang sudah mendaftar di Kredivo, silahkan di skip pakai video tutorialnya. Di sini saya akan kasih tahu di Kredivo ini ada paylater itu bisa kita cairkan 1 juta ya. Dan di Kredivo ini kita nggak usah pakai QRIS, itu enaknya ya. Jadi bisa langsung eksekusi. Nah, ini bagi yang belum tahu cara daftarnya, saya akan bimbing cara daftar di Kredivo ya. Nah, di sini kita akan mengisi nama lengkap kita ya di sini ya. Nah, sebagai contoh saya akan masukkan nama lengkap saya. Nah, lalu nomor telepon ya, alamat email. Nah, kita bisa pilih langsung dari akun yang ada di device kita ya. Nah, di sini saya akan kasihkan ke device saya yang ini, nama ibu kandung dan pendidikan terakhirnya apa ya. Di sini saya cuman ya gitu. Kita bisa pilih tempatan apa, kita tempatan sekolahnya, kita pilih aja, dan status perkawinan. Nah, di sini ya. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan informasi pekerjaan ya. Nah, di sini saya informasi pekerjaannya itu pekerja lepas ya, dan penghasilan saya itu ya terserah sobat mau isi berapa sih. Jadi angka realistis saja misalnya. Angka rata-rata aja ya. Itu yang pendapatan bersih ya. Saya isinya segini aja ya. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Pilih lama pekerjaan
Ya, saya pilih ya dan simpan informasinya. Lalu yang terakhir, periksa nomor HP-mu akan diverifikasi lewat panggilan tak terjawab. Nah, di sini kita bikin dulu alamat tempat tinggal kita ya. Nah, lalu simpan alamat. Nah, ini periksa nomor HP ya dulu ya. Nah, nanti akan dikirimkan karena saya ini berbeda ya nomor HP-nya yang saya masukkan di sini ya. Jadi kita tunggu dulu verifikasi panggilan tidak terjawab ya sobat. Jadi nah ini sudah berhasil diverifikasi ya. Selanjutnya itu kita kirim informasi pribadi. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita ambil foto KTP ya sama foto selfie kita ya seperti biasa atau bukti NPWP ya. Ini pendapatan limit kita. Ini atau bukti NPWP juga bisa ya. Ini lebih besar lagi ya. Non kode referral ya. Di sini saya akan verifikasi terlebih dahulu. Nah, di sini sudah berhasil ya. Di sini saya sudah berhasil memasukkan NPWP saya. Jadi kita langsung aja ya. Jadi bersedia menerima penawaran kredivo mengenai data pribadi itu tujuan dijelaskan di dalam dokumen ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kirim pendaftaran ya. Nah, ini sudah aktif ya. Saya sudah lumayan lama agak nunggunya. 1 menit lebih lah. Dan ternyata limit saya dapatnya itu cuma 1.300.000. Nah, kita tanpa berlama-lama lagi. Tapi sebelumnya, sebelum lanjut, sobat cek dulu limitnya ya. Karena paylaternya itu beda ya. Paylater yang sebulan itu beda limitnya. Dengan yang 3 bulan, tenor 6 bulan, 9 bulan, atau seterusnya ya. Kita lihat di sini ya. Di sini saya dapatnya hanya 1 bulannya 500.000. Itu artinya maksimal yang bisa dicairkan itu 500.000 ya. Dan di sini 3 bulannya. Dan itu perbedaannya. Tapi sobat kalau mau mencairkan sampai 1 juta bisa pakai limit 3 bulan ini ya. Cuman ini kan limit transaksinya jadi 3 bulan. Kita maunya pakai yang limit pay later ya 500.000, tentunya lebih sedikit bunganya ya. Nah, kita langsung aja ya. Nah, di sini sobat tinggal pilih dulu Lazada seperti biasa ya. Kita pilih Lazada lalu kita lihat tagihan. Nah, seperti biasa ini udah hafal nih sebenarnya nih. Nah, di sini isi wallet. Tadi saya bisanya hanya 500.000 ya. Jadi limit transaksinya itu 500.000. Jika kita dapat limit transaksinya yang pay laternya itu 1 juta, kita bisa cairkan 1 juta. Nah, di sini enaknya. Contohnya sobat mau cairkan 500.000 ya, dapatnya 500.000 atau sejuta nih ya kan. Nah, ini contohnya ya. Tinggal buat tagihan, lalu kita pilih bayar. Nah, di sini kita nggak perlu kiris ya. Di sini kita pilih metode pembayaran ya. Nah, di sini kita pilih yaitu Cem Niaga ini ya. Lalu konfirmasi pesanan. Nah, lalu buat pesanan ya seperti ini ya. Nah, kita tinggal salinkan kode yang ada di sini ya. Salin aja langsung. Lalu kita balik lagi ke kredivonya. Nah, di sini kita pilih belanja di Lazada ya. Nah, di sini. Nah, di sini sobat tinggal cek transaksi. Nah, di sini. Nah, saya mengerti. Lalu di sini ya. Ini sebesar 500.000 ya. Nah, ini kita dapatnya elektronik. Nah, keterangan elektronik. Sobat tinggal lanjutkan. Nah, di sini saya berhubung belum mau mencairkan limit kredivo saya. Jadi kalau saya butuh akan saya cairkan. Nanti saya akan kasih testimoninya. Ini kita cairkan tanpa kiris ya. Di sini pastikan CMB Niaga itu muncul ya. Kadang dia nggak muncul. Itu sekitar kalau sobat transaksi di atas jam 10 malam CM Niaga itu nggak muncul ya. Dia tuh dari jam setengah 8 sampai jam 10. Nanti kalau malam itu tengah malam itu cuman BRI yang aktif. Jadi itu saja yang dapat saya kasih tahu ke sobat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi sobat. SP laternya tidak bisa digunakan Gestun lagi karena sudah ke detect. Nah, itu caranya ya. Sobat tinggal praktekkan aja dan buktikan aja sendiri ya. Nah, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jika suka dengan videonya tinggal klik like. Jika suka dengan channelnya tinggal klik subscribe. Mudah-mudahan orang subscribe channel ini adalah orang-orang yang maju di masa depan. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya. Nah, dan ingat ini adalah tagihan, kita bayar tepat waktu, ada bunganya, ada dendanya, dan biaya keterlambatannya. Nah,
Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.